Saya Lisbeth van Sieberg, seorang perempuan Londo tulen dari keluarga Netherlands terpandang di daerah ini, yaitu keluarga van Sieberg. Papa saya adalah seorang petinggi militer Netherlands yang bertugas di Hindia Belanda, dan Mama adalah seorang nyonya Belanda yang gemar dengan segala kemewahan dan suka berpesta bersama para nyonya Belanda lainnya. Dan saya adalah putri tunggal mereka. Papa dan Mama memberikan hidup saya dengan segala kemewahan dan kecukupan, tapi tidak dengan cinta dan juga kasih sayang. Hingga tanpa saya pernah sangka, saya dapatkan itu semua dari seorang pemuda pribumi. Namanya Suraja. Dia laki-laki yang amat saya cintai. Inilah kisah tentang kami. Goedenacht, Suraja. Goedenacht, Lisbeth. Forgive me, karena saya membuatmu menunggu lama. Tidak masalah. Saya senang kamu tetap datang. Tentu saya akan datang, meski sesulit apapun caranya, asal bisa bertemu kamu. Bagaimana kamu bisa diizinkan keluar, Liz? Seperti biasa, saya pergi diam-diam. Papa dan Mama saya sedang pergi ke rumah keluarga Vantis untuk berpesta. Kamu sudah tahu bagaimana orang tua saya, Suraja. Mereka selalu berlebihan ketika saya hendak keluar rumah. Saya harus selalu didampingi oleh para pelayan, padahal saya juga butuh kebebasan. Papa dan Mama saya selalu beralasan bahwa semua itu untuk keamanan saya. Tapi saya yakin sekali bahwa semua itu hanyalah keinginan mereka untuk memamerkan kekuasaan keluarga Van Sieberg kepada keluarga Netherlands lainnya. Lisbeth, terlepas dari apapun alasan papa dan mamahmu melakukannya, itu untuk melindungimu juga. Saat ini sudah banyak sekali organisasi-organisasi penggerak nasional dari kaum Bumi Putra yang sangat ingin menggulingkan pemerintahan kolonial Hindia Belanda. Mereka akan memberontak. Kamu sebagai Londo akan menjadi salah satu incaran utama. Jadi kamu harus berhati-hatilah. Tapi Suraja, para pemberontak itu merupakan saudara sebangsamu. Tidaklah ironis kamu menasihati saya, seorang Belanda, penjajah tanah airmu selama berabad-abad, untuk berhati-hati terhadap ancaman bangsamu sendiri. Bagaimana dengan pelayan di rumahmu? Apa mereka baik? Mereka baik. Mungkin banyak yang lebih takut sehingga bersikap baik dan patuh. Tapi saya maklumi keterpaksaan mereka. Lagi pula, tidak ada seorang pun yang ingin bersikap baik secara tulus kepada penjajah tanah airnya sendiri, bukan? Tapi saya masih ingat, dahulu ada seorang wanita pribumi yang pernah menjadi pengasuh saya saat kecil, dan juga suaminya yang bekerja di rumah keluarga Van Sieberg sebagai sopir papa. Bagi saya, mereka merupakan pribumi yang baik. Bahkan saya banyak habiskan waktu luang bersama mereka dibandingkan bersama papa dan mama yang sangat sibuk. Tapi sayangnya, mereka sudah tidak ada sejak 10 tahun yang lalu. Sejak saya berusia 8 tahun. Saya baru dengar cerita kamu yang satu ini, Liz. Ya, saya memang baru pernah cerita tentang mereka kepadamu, Suraja. Is that war? Kepada orang tuamu atau para pelayan di rumahmu tidak pernah cerita? Papa dan Mama saya akan sangat murka bila mereka mengetahui saya sangat menyayangi pribumi yang derajatnya lebih rendah di bawah saya. Sedangkan pelayan di rumah saya terkesan takut untuk berbicara lama dengan saya. Apa itu berarti saya menjadi teman cerita pertama kamu, Liz? Saya merasa tersanjung mengetahuinya. Liz, boleh tolong lanjutkan cerita tentang suami istri yang pernah menjadi pelayan di rumahmu tadi? Sepertinya menarik. Saya jadi sedikit penasaran. Kamu harus tahu, Suraja. Shawl ini diberikan oleh pelayan wanita itu. Special for me. Shawl yang indah. Kalau boleh tahu,
Siapa nama mereka, Lis? Susatyo dan Ampar. Tapi mereka sudah tidak ada. Saya merasa kehilangan sekali. Varom. Papa membuang mereka ke Bovendigul. Di sana mereka dieksekusi. Susatyo dan Ampar ternyata merupakan mata-mata organisasi kaum pribumi yang dianggap berbahaya oleh pemerintahan Hindia Belanda karena dicurigai akan melakukan pemberontakan. Keduanya mungkin hanya sekedar melaksanakan tugas untuk mencari tahu informasi mengenai pemerintahan Hindia Belanda. Tapi saya selalu yakin bahwa kebaikan dan ketulusan mereka tidaklah terpaksa. Susatyo dan Ampar selalu ada untuk saya, seperti orang tua kandung saya sendiri. Mereka pernah menjadi orang yang berharga dalam hidup saya, bahkan melebihi papa dan mama. Saya menyayangi dan menaruh rasa hormat kepada Susatyo dan Ampar. Jadi, setelah saya mengenal mereka, pandangan saya mengenai kaum pribumi pun berubah. Mereka tidak seburuk seperti apa yang papa dan mama saya sering katakan. Mereka juga manusia seperti saya. Bedanya, bangsa kami penjajah dan bangsamu terjajah, Suraja. Saya dan Suraja bertemu pertama kali di taman itu, sekitar 6 bulan lalu. Saat itu dia menghibur saya yang sedang menangis sendirian, karena papa dan mama tidak ikut merayakan ulang tahun saya. Mereka terlalu sibuk dengan kesenangan pribadi. Kami berkenalan dan mulai bertukar cerita tentang banyak hal. Seiring berjalannya waktu, kami memiliki jadwal rutin untuk bertemu. Suraja menjadi teman baik saya, sekaligus teman yang saya cintai. Selama ini hubungan kami memang hanya sebatas teman baik. Kami bukan sepasang kekasih, tapi saya berharap dia juga memiliki perasaan yang sama. Karena itulah saya ingin menulis surat kepada Suraja. Surat tentang isi hati saya, tentang rasa cinta saya padanya. Saya terlalu malu jika harus mengucapkannya langsung, sehingga saya putuskan melalui surat saja. Anthony, Horny, Anthony, we mountain per direct Netherlands in dit verlaten. Pasukan bangsa sipit itu sudah berhasil mendarat di Pulau Jawa. Keep calmer, Beatrice. Pasukan Netherlands pasti bisa mengatasi bangsa sipit itu. Dan saya juga sudah perintahkan banyak pelayan pribumi dan pasukan Netherlands untuk berjaga di luar rumah ini. We zullen allemaal veilig zien. Saya juga sudah pernah mendengar kabar bahwa akan ada bangsa lain yang hendak menguasai Hindia Belanda ini, menggantikan kekuasaan bangsa saya yang sudah mengakar sejak ratusan lalu. Mereka disebut Nippon. Mata mereka sipit dan tubuh mereka jauh lebih pendek dibandingkan bangsa Netherlands, sehingga sulit dikalahkan. Dan tersiar kabar bahwa bangsa Nippon itu memburu orang-orang Netherlands seperti saya. Bangunan ini adalah sanggar tari. Orang-orang lokal memenuhi bangunan itu. Jika dilihat dari luar, bangunan itu seperti sanggar tari pada umumnya. Selamat datang kawan. Saya tahu apa yang ingin kamu bicarakan. Tapi nanti dulu, setelah pertunjukan tari ini selesai. Sekarang, mari kita nikmati. Baiklah, Namun nyatanya, setelah 2 tahun belakangan ini, diam-diam sudah dialihfungsikan menjadi markas salah satu organisasi yang didirikan untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Setelah kecaman dari pemerintah kolonial yang melarang organisasi penggerak nasional beroperasi lagi, apapun tempatnya bisa dimanfaatkan sebagai markas sementara. Termasuk sanggar ini, dan orang-orang lokal yang hadir di sini adalah anggota organisasi.
Saya baru tahu kalau ternyata Satya dan Ambar dekat dengan Lisbeth. Saat menjalankan tugas dari organisasi, mereka bukan sekedar pelayan pada umumnya di rumah itu. Tapi juga menjadi pengasuh masa kecil Lisbeth. Dan perempuan itu menyayangi dan menghormati mereka. Lantas, mengapa jika Noni Belanda itu dekat dengan mereka berdua? Apakah kamu ingin membela Noni Belanda yang orang tuanya telah membunuh orang tuamu? Anthony van Zeeburg itu sudah dengan kejam membuang orang tuamu ke Bovendegel, Suraja. Lantas mereka dieksekusi dan kamu terpaksa harus menjadi yatim piatu sejak kecil. Bukankah sejak dulu kamu juga ingin membalaskan dendam kepada bangsa Londo itu? Terutama kepada keluarga van Zeeburg yang sudah merenggut nyawa orang tuamu. Maka inilah saatnya, kawan. Jangan hiraukan putri mereka. Karena mau bagaimanapun, darah pembunuh orang tuamu akan selalu mengalir di dalam diri Lisbeth. Camkan. Lagi pula tentara Nippon sudah sampai di Pulau Jawa. Bala bantuan untuk organisasi kita akan segera datang. Bersiaplah untuk kemerdekaan. Suraja. Apa ini? Itu dari bapakmu. Saya temukan di kotak penyimpanan. Bacalah. Bagaimana bisa kita menjadi budak di tanah air sendiri? Bagaimana bisa kita memberi makan para penjajah sampai kenyang, namun membiarkan anak-anak bangsa kita mati kelaparan? Kita memanen di tanah air sendiri untuk kemudian diberi kepada bangsa asing. Maka teruslah memperjuangkan hak kita selamanya. Tak apa jika kata selamanya terlalu abadi. Sampai kelak jika dunia bertanya, kemana air mata, darah dan nyawamu? Maka berilah jawaban terbaik, semua telah kuserahkan pada tanah air. Suraja, sepertinya hatimu mulai goyah karena perempuan itu. Padahal ini semua bagian dari rencana kita, kan? Kau hanya mendekatinya untuk mengorek informasi tentang bangsa mereka. Kau harus ingat itu. Jangan sampai bawa perasaan. Atau jangan-jangan kamu sudah jatuh cinta pada perempuan Londo itu. Bukan begitu, Bung Dirman. Saya hanya kasihan padanya. Lalu kamu tidak kasihan kepada tanah air kita, pada putra-putri bangsa yang jasadnya sudah tidak terhitung, pada orang tuamu yang nyawanya sudah diambil, atau kepada dirimu sendiri yang sejak kanak-kanak sudah sebatang. Jawab, Suraja. Kalau seandainya kamu memang benar jatuh cinta pada dirinya, saya memohon sebagai seorang teman, bukan sebagai seorang ketua organisasi, lepaskanlah perasaan itu. Karena mau sebagaimanapun, seorang Bumi Putra tidak akan bisa menyatu dengan seorang penjajah. Pasti akan banyak perbedaan di antara kalian. Dan saya juga mohon, jangan khianati tanah air ini. Kenapa kamu bisa begitu percaya pada bangsa sipit itu, Bung Dirman? Apa kamu tidak curiga bahwa bisa saja mereka berdalih membantu kita untuk mengusir bangsa Belanda, untuk menjadi penjajah selanjutnya di tanah ini? Bantuan mereka terlalu sukar untuk dipercaya begitu saja. Mereka pasti mempunyai rencana tertentu yang lebih buruk. Mereka sudah membebaskan negara-negara Asia lain dari kolonialisme kulit putih. Dan sekarang mereka menjanjikan kemerdekaan Indonesia. Bukankah hal itu yang kita cari selama ini? Oleh karena itu, banyak rakyat yang menyambut dengan baik dan antusias kedatangan mereka. Jadi, apakah kamu bersedia melanjutkan perjuanganmu kembali demi kemerdekaan tanah air kita?
Baik, saya bersedia. Hari yang saya nantikan kembali tiba. Hari ini saya akan bertemu lagi dengan Suraja di tempat seperti biasa di taman itu. Sebenarnya saya sangat dilarang keras oleh Papa untuk keluar rumah. Situasi di luar sana saat ini sedang memanas dan mencekam. Tentara Nippon itu mulai memburu orang-orang Londo seperti saya di daerah ini. Saya juga sempat mendengar para pelayan di dapur membicarakan suasana kota yang mulai sepi dari orang-orang Londo. Mereka semua bersembunyi ketakutan dan banyak juga yang sudah kembali ke Netherlands dari jauh hari. Sedangkan keluarga saya memilih untuk tetap di sini. Papa yang memaksa karena pusat bisnisnya ada di sini. Dia tidak mau kehilangan keuntungan jutaan gulden meski itu mempertaruhkan nyawa keluarganya. Memang sebegitu egoisnya dia. Saya memutuskan untuk tetap bertemu Suraja, meski hanya sebentar saja. Saya ingin memberi surat ini segera. Saya ingin dia tahu perasaan ini secepatnya. Goedenacht, Lisbeth. Goedenacht, Suraja. Who is it? Saya baik. Yay? Saya juga baik. Suraja, forgive me. Karena sepertinya saya tidak bisa lama-lama di sini. Situasi saat ini sedang memanas setelah kedatangan Nippon itu. Kamu tahu sendiri kan? Mereka memburu orang-orang Londo seperti saya. Jadi, Papa saya bilang, di dalam rumah jauh lebih baik. Dan juga, saya ingin memberimu surat ini. Surat apa ini? Kamu akan tahu setelah membacanya. Baiklah, kalau begitu saya akan membacanya sekarang. Nih, Suraja, saya mohon, jangan baca sekarang. Bacalah saat kamu sedang sendiri. Waarom? Saya tidak bisa beritahu alasannya, tapi saya mohon Suraja, tolong jangan baca sekarang. Suraja, mungkin untuk beberapa waktu ke depan, kita tidak dapat bertemu terlebih dahulu karena kondisi saat ini. Tapi saya harap, saat kita bertemu lagi nanti, kita selalu baik-baik saja. Walau hanya seorang Londo seperti saya yang diincar, tapi kamu harus tetap berhati-hati terhadap Nippon itu, Suraja. Baiklah, kalau begitu saya pergi terlebih dahulu. Sampai jumpa lagi nanti, Suraja. Damare! Nippon! Saya sudah mengerti apa yang sedang terjadi, bahkan tanpa Suraja jelaskan.
semua ini sudah direncanakan. Pertemuan saya dengan Suraja malam ini sudah direncanakan supaya tentara Nippon ini bisa menangkap saya, yang secara sukarela keluar dari kediaman keluarga Van Zieberg. Tidak apa, jika saya harus berakhir ditangkap oleh bangsa Nippon itu. Tapi, yang membuat hati saya kini terasa hancur adalah tentang Suraja yang ikut serta dalam merencanakan semua ini. Lantas, apakah pertemuan pertama kami menjadi bagian rencana itu? Apakah kebersamaan kami selama ini juga? Dan apakah perhatiannya selama ini termasuk di dalamnya? Saya tahu rasa cinta ini takkan berbalas. Kalaupun berbalas, Suraja akan membalasnya dengan rasa benci. Dia benci bangsa penjajah tanah airnya, dan saya adalah bagian dari mereka. Saya tahu bahwa bangsa penjajah seperti saya ini pantas dibenci, tapi sungguh saya tidak sanggup jika harus dibenci oleh seseorang yang amat saya cintai melebihi hidup saya. Wahai Suraja, apakah ada ketulusan sedikit saja dari kebersamaan kita selama ini? Wahai Suraja, adakah kebahagiaan yang sempat kamu rasakan ketika bersama saya? Wahai Suraja, pernahkah ada secercah cinta di hatimu untuk saya? Pertemuan pertama kali kita dan kebersamaan selama ini, semua itu hanya kepura-puraan untuk merencanakan penangkapanmu ini. Kamu bodoh sekali, Liz. Satu anggota keluarga Van Zieberg sudah berhasil ditangkap. Tersisa 2 anggota lagi. Menir Anthony Van Zieberg dan Mevrouw Beatrice Van Zieberg, orang tuamu. Tapi tenang saja, saat ini ada pasukan Nippon lainnya yang sedang menuju ke arah rumahmu. Dan pasukan Nippon itu akan menghabisi mereka. Tentara Belanda, para pelayan perintah papamu itu tak akan bisa menghalangi mereka. Dan mungkin saja orang tuamu sudah terkapar tewas saat ini. Nih Suraja, tolong jangan orang tua saya. Cukup saya saja. Mereka jangan. Saya tidak sudi membiarkan pembunuh orang tua saya masih hidup berkeliaran dengan bebas. Apa? Apa maksudmu? Susatyo dan Ambar, mereka orang tua saya. Saya membencimu, Lisbeth, karena kamu adalah putri dari pembunuh orang tua saya. Dan karena kamu adalah bagian dari para penjajah tanah air saya. Apakah kamu baik-baik saja, Suraja? Apakah hati yang sudah hancur bisa dikatakan baik-baik saja? Kamu telah melakukannya dengan baik. Terima kasih karena telah menumbuhkan hatimu. Maukah engkau berjanji suatu hal, Bung Dirman? Katakan saja, kawan. Kamu harus berjanji supaya Nippon itu tidak melakukan hal-hal kejam kepada Lisbeth. Saya tahu kabar yang tersiar tentang betapa kejamnya mereka. Saya mohon, berikan keringanan bagi Lisbeth Van Zieberg selama di kamp penjara. Entah bagaimanapun caranya. Tapi, biarkan dia tetap merasakan sedikit kebebasan. Saya ingin dia baik-baik saja. Saya ingin dia tetap hidup. Bisakah engkau menjanjikan hal itu, Bung Dirman? Saya sangat membenci permintaanmu, Suraja. Tetapi, baiklah. Karena kamu sudah saya anggap sebagai saudara sendiri, maka saya berjanji. Teruntuk Suraja. Halo, saya tulis surat ini khusus untukmu. Semoga kamu berkenan membacanya hingga selesai. Mungkin saya adalah seorang Netherlands, tapi saya tidak dilahirkan di tanah air saya nun jauh di sana, melainkan di tanah hijau yang ketika bertumbuh dewasa, saya kenali dengan nama Hindia Belanda ini. Negeri ini hijau sekali. Pemandangannya syahdu. Gunung-gunung menjulang gagah,
Gemericik air sungai mengalun riang, perkebunan teh yang berundak-undak, pohon kelapa yang menari riang diterpa angin, kabut tebal di pagi hari yang datang menyelimuti dan masih banyak lainnya. Dan jangan lupakan penduduknya yang baik hati dan ramah senyum. Berbeda dengan orang Netherlands yang cenderung angkuh, sombong, dan pemarah. Orang-orang Hindia ini juga memiliki ciri fisik yang menarik, terlebih pada kulit sawo matang mereka. Min God, saya terkadang iri pada kulit mereka yang terlihat eksotis itu. Papa dan mama saya suka mencela bahwa bangsa pribumi adalah kumpulan orang-orang bodoh, rendah, dan tidak pantas. Tapi saya sangat tidak setuju. Saya suka membaca di surat-surat kabar tentang tokoh-tokoh pribumi yang hebat yang memperjuangkan nasionalisme. Mereka cerdas dan berani menentang kolonialisme bangsa saya. Kelak, jika semua orang Hindia seperti itu, suatu saat mereka akan menjadi bangsa yang besar dan hebat. Lantas ketika saya beranjak semakin dewasa, sadarlah saya bahwa saya sudah jatuh cinta pada tanah hijau ini. Lagi pula, siapa yang tidak jatuh cinta dengan segala kekayaan dan keindahan yang ada di dalamnya? Saya kira tidak ada lagi yang mampu membuat saya jatuh cinta sebagaimana kepada Hindia Belanda ini. Tapi saya salah besar. Siapalah saya ini yang bisa-bisanya meremehkan kuasa Tuhan, terlebih mengenai cinta. Karena nyatanya, saya mengalami jatuh cinta yang jauh lebih dalam dibandingkan rasa cinta saya terhadap negeri hijau ini. Tahukah kamu karena apakah itu? Karena kamu, Suraja. Karena ternyata saya jatuh cinta jauh lebih dalam kepada kamu, bahkan melebihi cinta kepada tanah Hindia Belanda ini. Kedekatan kita beberapa bulan ini sangat berkesan bagi saya, dan semoga kamu pun merasa begitu. Saya memang mencintai tanah hijau ini, tapi saya jauh lebih mencintai kamu, Suraja. Bagaimana kabarmu, Suraja? Kabar baik, Bung Dirman. Saya memintamu kemari karena ada kabar yang mungkin penting untukmu. Kabar apa, Bung Dirman? Interniran Belanda yang telah dibebaskan oleh pasukan sekutu sudah dipulangkan ke negeri Belanda sana kemarin pagi. Saya berhasil menemukan nama-namanya. Lisbeth van Zieburg adalah salah satu penumpang kapal itu. Baguslah. Apa kamu ingin bertemu dengannya? Untuk apa? Saya dan dia hanya kisah masa lalu. Jadi, kisah yang telah usang itu tidak perlu ditengok lagi. Lagi pula, setelah semua yang pernah terjadi, kami hanya akan saling menyakiti jika seandainya kami bertemu kembali. Sepertinya lebih baik untuk saat ini kita berfokus untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Jangan sampai ada bangsa asing lain yang mengambil alih tanah air kita. Seperti Jepang dulu, mereka sangat kejam dan licik, hanya manis di awal saja. Sampai-sampai menjanjikan kemerdekaan pada kita. Di mana-mana penjajah tetaplah penjajah. Tapi, bukankah kamu dulu sangat mempercayai mereka, Bung Dirman? Ya, dan sekarang saya sangat menyesalinya. Teruntuk Lisbeth. Liz, ini hanyalah surat imajinatif yang saya tulis di dalam hati dan saya kirimkan melalui embusan angin yang semoga sudi membawakannya kepadamu nan jauh di sana. Terima kasih atas suratmu dulu. Sudah saya baca sampai selesai dan sukses membuat saya menangis. Saat ini surat itu sudah lusuh saking seringnya saya baca, entah untuk keberapa kalinya sejak 10 tahun terakhir ini. Liz, terkadang dalam lamunan saya suka berandai-andai. Saya tahu jika berandai-andai itu tidak baik, tapi hanya itu yang bisa saya lakukan untuk menyusun kembali hati yang pernah hancur. Seandainya kita terlahir dari satu ibu pertiwi yang sama. Seandainya kamu adalah perempuan sebangsa saya. Seandainya kamu bukanlah bagian dari para penjajah tanah air saya. Saya tidak akan terus-menerus menyangkal perasaan saya sejak awal.
Saya tidak akan dilema memilih antara cinta kepada tanah air ataukah cinta kepada dirimu. Saya tidak harus mengorbankan kamu saat itu. Dan saya harap kamu sudah menikah, berkeluarga, dan memiliki keturunan. Hiduplah dalam kehangatan cinta. Jangan hidup dalam kesepian dan kesedihan seperti saya hingga saat ini, Liz. Terima kasih sudah sempat hadir dalam hidup saya. Sungguh saya tidak pernah menyesalimu. Saya memang mencintaimu, Lisbeth. Tapi saya jauh lebih mencintai tanah air saya. Ik heb zo'n heimwee naar het verre land. Ik verlang terug naar jou. Met je palmen en jouw witte strand. Ik hou van jou. Aan de bloesem hangt een paardeldauw.